Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Untuk yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang bersifat permanen atau tidak dapat dicabut dan dihilangkan oleh siapapun. Berlaku kapan saja dan di mana saja, universal dan tidak dapat dibagi-bagi. Saling berhubungan dan saling bergantung. Hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara ilmiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pengejawantahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil. Misalnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Pengertian berdasarkan Undang-Undang Dasar. Pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, yang kemudian berganti menjadi UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Herehanto, Alvin Royan, dan Hendriawan Si. Mereka tewas tertembak di dalam kampus terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998, terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke gedung DPR atau MPR, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 5:15 sore hari, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke RS Sumber Waras.
Satuan pengaman yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brigade Mobil Kepolisian RI, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kastrat, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, stay, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Tragedi Trisakti sangat terkenal. Di sini para mahasiswa menjadi korban agen rezim Soeharto. Dalam penerbitan aksi unjuk rasa ini, ternyata para aparat keamanan tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Penemuan 4 mayat sebagai korban aksi ini memecah emosi mahasiswa dan masyarakat. Aparat keamanan melanggar hak asasi dari para mahasiswa. Analisis bentuk pelanggaran HAM. Pertama, para pemerintah dan aparat keamanan merebut hak mereka untuk beraspirasi, menyuarakan pendapat mereka. Para mahasiswa itu menuntut agar Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, turun dari jabatannya. Ternyata Soeharto menjalankan pemerintahnya secara diktator. Hak manusia tidak diakui. Krisis moneter yang menjadi akibat dari perbuatannya dan masih banyak keburukan lain dari pemerintahannya. Kedua adalah hak keempat mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak juga telah diambil bersama dengan hak hidup mereka. Suatu kekejian yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat keamanan yang ada di saat itu. Mahasiswa yang saat itu hanya ingin menyuarakan aspirasi mereka akan apa yang terjadi di negara mereka dan menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka dan bangsa Indonesia ternyata harus mendapat tindakan penertiban dari aparat keamanan. Kekerasan yang terjadi menjadi suatu keprihatinan bangsa. Kekecewaan rakyat terhadap respon dan tindakan pemerintah. Katanya Indonesia adalah negara yang adil dan merdeka. Saat generasi mudanya ingin mengkritisi negaranya sendiri, ternyata mereka dicegah, dipukul, disiksa. Kampus mereka dilempari gas air mata, peluru karet ditembakkan, dan tewasnya 4 generasi muda bangsa. Saat kejadian itu, usai para pejabat dan Komnas HAM mengunjungi para korban dan mengatakan akan mengusut kasus ini. Namun ternyata sampai detik ini tidak ada langkah tegas yang diambil pemerintah. Tidak mungkin pemerintah melupakan kejadian ini apalagi selalu diperingati tiap tahunnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pada ulasan kasus pelanggaran hak asasi manusia dan proses analisisnya, didapatkan fakta bahwa pihak-pihak yang dapat terlibat dan menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia adalah siapapun atau sekelompok orang, bahkan aparat keamanan termasuk aparat negara. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kesimpulan, berdasarkan pada ulasan dan studi kasus mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berjudul kasus tragedi Trisakti, diantaranya siapapun dan dalam situasi serta kondisi apapun hak asasi manusia tetap melekat pada diri mereka dan tidak bisa dicabut, dikurangi, dibagi-bagi, dan bahkan dihilangkan oleh pihak yang berlawanan atau bersifat permanen dan universal. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan sesuatu atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Hukum dasar mengenai hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 28A sampai 28C, di mana setiap orang, baik warga sipil maupun pemerintah dan aparat negara wajib untuk menaati peraturan UUD 1945 mengenai HAM. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.